Sikat, obrolan psikologi, santai tapi tetap serius. Sikat episode ini kita pernikahan, pengkhianatan, trauma seumur hidup. Ini judul kayaknya kayak bencana gitu ya. Tadi saya lihat sekilas, 2 kilas, 3 kilas ya. Wow, sutradara kita kembali. Cerita cabul lagi nih, tapi dalam bentuk yang lain ya. Cerita tentang predator dalam rumah tangga, dalam keluarga, ngeri sekali ya. Selamat datang semuanya di sini di dunia nyata, tempat di mana pengantin baru bisa jadi predator dan rumah bukan selalu tempat yang paling aman. Kan kalau lagu-lagu indah itu tempat yang paling aman di rumah, tempat yang paling bahagia di rumah, tempat yang paling menyenangkan di rumah. Kenyataannya di dunia nyata tempat yang paling menyiksa di rumah, ketemu siapa? Keluarga. Tempat yang paling bikin beban hidup di mana? Di rumah. Ketemu keluarga, lagi-lagi. Tempat yang paling bikin susah di mana? Di rumah juga. Dan ternyata sekarang baru. Tempat yang paling gak aman, kamu bisa dimangsa kapan aja, di rumah juga. Wah, ini luar biasa nih. Dan ingat, kali ini episode ini berisi konten sensitif. Jadi untuk anak-anak hati-hati disarankan tidak mendengarkan. Untuk para orang tua ini penting. Seperti biasa kita akan didampingi oleh psikolog keluarga kita, Ibu Pauline. Silakan. Iya, terima kasih Pak Ber. Ya ini miris sekali ya. Begitu memprihatinkan, bukan hanya memprihatinkan tapi menyedihkan. Ya. Ini bisa terjadi dan kita nggak tahu ya. Ini yang terungkap ya Pak Ber ya. Oke. Betul, yang terungkap. Ini indah kali. Terungkap, Salah. ya betul nih. Boleh saya bacakan nih Pak Ber? Boleh. Iya. Kita bantu biar teman-teman di luar yang menonton tahu nih cerita nih. Iya, ini cerita ada baru nih. Cerita baru nih, baru masih anget tuh Bang Reti. 28 bulan 4 2025 ya. Ya. Masih berapa waktu yang lalu? Oke, berapa waktu lalu ya. Ini judulnya aja sudah heboh ya. Heboh pria baru sehari menikah malah cabuli adik ipar berusia 6 tahun. Jadi ini kok bisa ya ini terjadi ya. Jadi baru 1 hari menikah dengan N ya. Seorang pria bernama Aka nekat mencabuli adik iparnya yang baru berusia 6 tahun. Ini padahal kalau habis merit itu kan ya lagi senang-senangnya ya mereka ya mau dengan istrinya atau apa. Tapi gimana ya kok bisa terjadi dan dia lihat ada anak kecil, adik iparnya lagi ya usia 6 tahun di rumah orang tua mereka di satu kecamatan di Kabupaten Antah Berantah itulah ya terjadi. Itu kenapa bisa terjadi? Itu karena si orang tua korban yang notabene juga orang tua istrinya ini mereka lagi pergi kondangan nih keluar kota. Nah, habis itu orang tuanya ini menitipkan si adik kecil ini ke kakaknya yang baru menikah tadi. Nah, ternyata si kakak yang mungkin ya namanya pengantin baru mungkin ya kecapean dan sebagainya tertidur pulas di sofa, nggak jagain adiknya. Tapi dia juga nggak berpikir banyak kali ya. Dia pikir ya udahlah, dia kan sudah pokoknya dalam rumah lah itu. Nah ternyata kesempatan ini dimanfaatkan oleh suaminya, si Aka. Dan dia melihat si kecil ini ya mungkin lontang-lantung sana sini, nggak ada kegiatan, nggak ada teman main dan sebagainya. Diambillah si kecil ini dibawa masuk ke dalam kamarnya dan ya itulah terjadi. Nah kemudian mungkin gimana nggak tahu, orang tuanya pulang, dia panggil nama adik kecil ini. Ternyata dia lihat masuk ke kamar pengantin, masuk kamar mereka berdua dan ternyata dia lihat si adik ini tertidur pulas. Anaknya yang perempuan juga tertidur pulas, nggak jagain adiknya. Nah dia juga baru lihat ternyata menantunya barusan memakai celananya. Ya pasti spontan sebagai orang tua kaget dong. Loh kenapa dia justru di kamar pengantin ada mereka berdua. Si anaknya yang barusan menikah ada di sofa. Ya, ini suatu yang aneh ya. Lalu dia menanyakan itu pada menantunya dan dia jawab nggak ada apa mungkin ya. Tetapi besoknya waktu si ibu ini memandikan anaknya yang kecil, nah anak ini baru merasa ada kesakitan di kelaminnya. Lalu menanyakan ini itu dan sebagainya. Nah, barulah ditanyakan kepada pelaku apa yang sudah dilakukan. Tetapi ya
si pelaku ini juga nggak kurang akal ya. Dia sudah keburu pergi, melarikan diri, nggak tanggung jawab ini Pak Ber ya. Nah, gitu ya. Itu yang terjadi nih. Luar biasa ya. Luar biasa banget. Baru semalam nikah, semangat malam pertama pindah ke adik ipar. Hormon bukan, Bu? Ya ini kayaknya penyimpangan. Gangguan jiwa ya. Gangguan jiwa. Kita nggak bisa toleransi hormon di awal, kita udah. Betul. Kita lihat sudut pandang psikologi ya. Dari awal ini sudah jelas bukan tentang hormon tapi sakit jiwa. Ya. Betul. Berarti kita akan bahas cerita sakit jiwa nih, karena kita bahas sudut pandang psikologinya ya. Ya. Ini impuls seksual yang nggak bisa ditahan, kelainan atau gangguan kepribadian, Bu, kira-kira? Kayaknya lebih ke kelainan ya. Kelainan seksual ya. Lebih ke penyimpangan ya. Mungkin kalau memang di situ dia bisa melakukan dengan orang dewasa dan anak-anak, ya kita juga nggak tahu ya motifnya yang prioritas dia kemana. Kalau dia memang arahnya lebih pada anak-anak, menyukai anak-anak, lebih pada pedofilia, gitu. Jadi pedofil ini cerita sama anak-anak gitu ya? Ya, melakukan kegiatan pelecehan seksual kepada anak-anak. Ini berarti dia nggak bisa tahan gitu ya pedofilia? Apa dia lihat anak dia nafsunya naik gitu? Atau mungkin begitu lihat anak udah nggak bisa tahan langsung eksekusi gitu? Ya bisa jadi kalau memang lebih banyak ke lihat anak dia nggak tahan itu arahnya ke pedofilia. Tetapi di sini dia juga kan bisa berhubungan juga dengan orang dewasa yang notabene adalah istrinya. Apa arahnya mungkin ke hiper ya Pak ya? Kita lihat ya, kalau dia pedofilia dan plus hiper, ya, ada potensi sudah banyak korban-korban berjatuhan loh sebelumnya. Betul. Ini kan dia baru korban pertama nih. Dan pedofilnya kalau kita bilang kan dia keinginan nafsu itu ada. Dan ditambah kalau dia hiper, dia pasti kepingin terus. Betul. Mungkin nggak, Bu? Ini ada motif psikologinya, dia dendam sama si pasangannya. Jadi ada kesempatan dia lampiasin ke adiknya. Mungkin nggak seperti itu? Ya, mungkin itu terjadi. Dan ini barangkali bukan yang pertama nih. Karena yang pertama terungkap kan. Oke. Yang pertama terungkap. Yang kita nggak tahu berarti harus kita lihat flashback sejarahnya bagaimana. Dan ini perlu ada pendampingan psikologis untuk tahu apakah yang sudah terjadi sebelum dia menikah dengan N ini. Jadi kalau dia memang pedofil, kita harus cek ya. Berarti Betul. ke belakang dia punya histori atau tidak. Dorongannya itu seperti apa. Ya. Tapi kalau dia dari tidak bisa menahan dirinya, dia masuk ke hiperseksual ya berarti ya. Iya. Dan ini komplit ya, dia pedo iya, hiperseksual iya. Betul. Luar biasa. Motif Lengkap. dendam mungkin ada nggak, Bu? Mungkin ya gini, saat mereka pacaran sebelum nikah mungkin pernah direndahkan, mungkin verbal, mungkin kata-kata, wah lu Edi lu Ya. salah. Akhirnya aku Oh, buktikan nih aku namanya kuat bukan gitu. Edi. Aku buktikan nih aku kuat, tapi karena ternyata nggak kuat-kuat amat gitu, ya yang dia Ya, itu memang solimi yang kecil, kenapa ya biar membuktikan dia dominasi itu mungkin nggak, Bu? betul bisa mungkin itu terjadi. Jadi kita memang harus mengulik semuanya sampai tuntas, sampai detail. Kenapa dia bisa melakukan ini? Apakah hanya kepada si korban anak kecil ini saja yang terjadi? Motifnya barangkali kayak dendam atau motif-motif kejahatan yang lain, atau memang dia lakukan kepada banyak anak atau banyak juga orang dewasa lainnya. Nah ini kan perlu penelitian, perlu pendampingan, perlu dari psikolognya ada pendampingan untuk mengetahui secara lebih jelas, lebih detail. Oke, kita tadi dapat beberapa motif ya. Untuk yang motifnya dendam, hati-hati ya para istri. Kalau kalian merendahkan mungkin lelaki kalian, hati-hati. Hal-hal seperti ini bisa terjadi ya untuk sebuah Iya. pembalasan ya. Betul. Kita masuk ke topik menarik nih sudut pandang psikologinya. Tadi ada hiperseks, ada pedofilia. Boleh dibantu nggak, Bu? Hiperseks ini seperti apa sih gejalanya sebenarnya? Kan kita kalau dengar kata hiperseks itu yang kebayang pertama kan seksnya hiper gitu, besar gitu, banyak gitu. Ini bisa di laki-laki dan perempuan atau hanya salah satu gender aja? Bisa keduanya. Bisa keduanya. Bisa Penyebabnya keduanya. biasanya apa nih, Bu? Kalau Nah. kalau hiperseks nih, kita bahas psikologinya nih. Penyebabnya ini kadang-kadang salah satunya mungkin merasa tidak diakui bahwa dia itu gentle. Dia bisa melakukan ya sesuai keinginan pasangannya. Nah, rata-rata dia itu bisa melakukan minimal 2 kali hubungan dalam 1 hari. 2 kali masuk hiperseks. Wah, Ya, banyak nih pelaku ya. hiperseks berarti. Minimal. 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 Maksimalnya Minimal 2 bebas? kali. Maksimalnya bebas.
Jadi Pak seperti Saudara itu. gimana nih? Masuk nggak nih Pak? No comment. No comment. Saudara kasih mic asik nih. Cerita konten sehari-hari nanti jadinya. Ya, seperti itu biasanya. Jadi memang minimal 2 kali sehari dengan pasangannya. Nah kalau dia hiper mendapatkan pasangan yang hipo, ya dia akan mencari yang lain. Karena ini kan nggak bisa dibendung ya. Nggak bisa dibendung dan ini bukan genetik. Ini bukan genetik ya. Hiper itu bisa disebabkan oleh faktor. Hipernya bukan genetik, Hipernya tetapi bukan genetik, kelakuan hiper bisa disebabkan oleh sebuah genetik. Ada beberapa gen yang kalau dikumpulkan, contoh kayak dia gangguan emosional disorder, kayak bipolar, itu bisa lari ke, yang saya tahu bisa lari ke hiper. Ya. Dia punya fase hiper dan fase hipo kan. Waktu fase hiponya dia mungkin menolak seksual, hipernya dia mencari hubungan seksual. Dan biasanya mereka nggak sadar kalau mereka bipolar. Betul, betul. Banyak nggak bisa sadar. Kita kembali nih, berarti hiper ini minimal 2 kali ya? 2 kali. Bisa lebih. Ciri-ciri lain ada nggak Bu? Sutradara kita senyum-senyum nih, topiknya suka dia. Ya, dia nggak bisa menahan diri kalau ini terjadi. Kalau misalnya dorongannya itu ada saat itu, walaupun dia lagi kerja, walaupun dia lagi apapun, dia akan mencari pasangan yang bisa diajak saat itu. Gitu. Berarti kalau pakai sex toys gitu boleh ya Bu? Ya, Pakai sex toys gitu lebih aman nggak ya? Bawa kemana-mana. Ini kan bisa bantu ya daripada di tempat kerja kayak tadi Bu Pauline bilang. betul, betul. Wah daripada lampiaskan sama teman kantor dan akhirnya bikin skandal, mungkin bawa bekal sex toys di tas mungkin bisa jadi solusi. Sepertinya nggak bisa ya, karena kan bukannya saya tahu itu ya, tapi paling tidak mereka tuh butuh timbal balik dari pasangannya, dari orang yang kalau dia bisa dapatnya yang sama-sama hiper, nah ini klop dah. Kan mereka nggak hanya butuh, mereka tidak terlalu butuh emosional ini, Bu. Yang penting hasrat keluar. Ya, Berarti alternatif pakai sex toys mungkin masih bisa nggak nih Bu? Buat bantu-bantu daripada teman kantor diajak bikin skandal. Mending bawa bekal pribadi di tas. Ukuran juga nggak besar-besar amat. iya. Scroll di toko-toko sebelah sekarang banyak yang jual. Negara maju udah pakai. Daripada kalian jadi predator, mending kalian ya pakai alat bantu lah. Ya. Bisa Oke. jadi solusi nggak nih Bu? Mungkin salah satu ya, sekian persen bisa jadi solusi. Tetapi mereka itu nggak mau tahu. Dia itu pasangannya yang seperti apa, ya dia membutuhkan pasangan yang bisa, apa ya, bisa itu tadi, bisa mengimbangi dia. Gitu. Jadi kalau hanya alat ya, kalau kepepet-pepetnya nggak ada orang sama sekali, nah mungkin dia Bisa akan jadi emergensi lah emergency maksudnya. seperti itu. Daripada Tetapi ini adik ipar loh. betul. Dia sudah nggak melihat lagi itu anak kecil atau mungkin juga yang di atas umurnya atau apapun itu. Yang penting dia dapat pelampiasan. Dia dapat orang yang bisa diajak sama-sama. Berhubungan seperti itu ya. Iya. Berarti kalau hiper ini udah kaitan juga sama hormon kuat ya. Ya, mestinya begitu ya. Jadi untuk teman-teman yang hiper mungkin solusi ya emergensi P3K bawa kotak makan sendiri loh salah. Scroll toko sebelah banyak sekarang variasinya itu kalau kita lihat ada yang bisa menu A, mode B, mode O banyak. Malah diinfo. Banyak. Malah diinfo. Iya, daripada miris juga nih saya lihat berita ya umur 6 betul, tahun. Kan kasihan ya itu kalian daripada kalian ambil masa depan orang mending pay letter lah di sebelah. Tidak merusak masa depan orang, dibayar tuntas, tidak terkait sama orang lain. Karena bahaya sekali ya. Dorongan mereka yang hiperseks ini ya, apalagi yang punya genetik seperti tadi ya. Bipolar larinya ke hiper atau ke hipo ya. Ya. Kalau kalian nggak punya pasangan yang paham ya, apalagi kadang kaliannya sendiri nggak paham. Mereka yang menderita nih kalau jadi genetik kadang nggak tahu kalau dirinya ternyata punya bipolar dan terlampiaskan lewat hiper dan hiposeks. Ya. Merasa nggak nyaman berhubungan badan, jaga jarak sama pasangan terus, akhirnya pasangannya stressing tuh. Lu udah menikah lama gitu. Akhirnya pasangannya cari alternatif. Saat pasangannya cari alternatif, marah. Boleh nggak sih Bu cari alternatif kalau pasangan kita kayak gini? Ya itu harus dibicarakan sih sebetulnya. Kalau kita sudah terikat perkawinan resmi, ya baiknya dengan pasangan gitu ya. Kalau pasangannya yang seperti tadi bipolar, genetik, hipo, ya itu yang susah. apakah Gimana? pasangannya perlu ikut menjadi gangguan?
Kan banyak nih orang normal, Betul. tinggal bersama orang gangguan, Ya. menyesuaikan, nggak mau berkhianat, akhirnya jadi gangguan jiwa juga banyak. Ya, betul. Akhirnya ketransfer terganggu juga kejiwaannya. Saat dia sudah mulai menerima, oh ya pasangan tuh begini tak terima, tapi di sisi yang lain dia lagi ngerusak habitnya dia sendiri sebagai seorang manusia normal. Ini gimana nih Bu psikologinya? Ya, memang gampang-gampang susah ya, nggak bisa ditebak. Jadi kebanyakan orang yang kalau menganut kesepakatan keyakinan zaman dulu, kita kan orang setelah menikah baru kita boleh berhubungan gitu kan. Nah, kadang-kadang orang nggak tahu terjebaknya di sini. Ternyata salah satu pasangannya adalah hiper. Nah, ini yang nggak bisa ditolerir ya. Tetapi kalau semakin lama bertahun-tahun dia tahu bahwa pasangannya punya gangguan di bagian seksual, ya mungkin bisa dibicarakan dan mengimbangi. Paling tidak pada saat salah satu yang hiper tadi punya keinginan hasrat seperti itu, ya mencoba untuk melayani. Tetapi di sisi lain, bila tidak bisa, gimana caranya? Mungkin ikut bantu cari alat tadi ya, misalnya. Kan solusinya ada 2 tadi Bu, call a friend atau buy a tool gitu ya. 50-50. Cari teman buat bantu muasin atau beli alat bantu gitu ya. Ya zaman sekarang bisa terjadi itu. Ya kalau merasa ya yang penting aku tahu orangnya misalnya gitu kan. Mendingan aku kenal orang yang menjadi pasangan pelampiasan. Wah gawat nih. Ya kita mencoba memahami kondisi relasi orang zaman sekarang ya. Itu. FWB. Oh FWB. Oh iya itu dah. Nah, ini Pak Saudara tahu banget nih generasinya. Bisa ditoleransi nggak sih Bu kondisi itu tapi? Boleh nggak sebenarnya? Toleransi agak susah ya kayaknya karena mereka kalau sudah dorongan itu muncul, mungkin hasratnya saat itu harus terlampiaskan. Berarti kan kalau kondisi seperti itu akhirnya terjadi kasus punya skandal hubungan lain. Iya. Ini suatu hal yang bisa ditoleransi nggak atau sebenarnya ini nggak benar gitu? Ya nggak benar sebetulnya. Tapi dorongan tadi bisa dilawan nggak? Nah itu untuk beberapa orang Diikat gitu, dipasung gitu. akhirnya harus diikat. Mungkin operasi vasektomi. Salah satu. Sama aja itu tetap bisa tegak, betul. cuma nggak bisa membuahi aja. Iya. Ini kan soalnya yang bukan hanya di satu sisi ya. Kalau mungkin ini kan kita lihat dari sudut pandang ya. Kalau dia mungkin gendernya adalah seorang laki-laki gitu ya. Ya mungkin dia jadi predator seperti tadi. Iya. Dan mungkin orang sudah awas dengan dia, orang bisa jaga jarak. Tapi kalau gendernya dibalik gitu. Iya. Banyak juga predator yang perempuan loh. Iya. Anak-anak kecil-kecil ditidurin gitu. Itu banyak juga. Iya. Cuma mungkin kasusnya ya tidak terlalu blow up, tapi banyak juga sebenarnya kalau kita mau cari ya kasus-kasus seperti itu. Betul. Para hiper ini berkelana dan seringkali dianggap kalau dia perempuan itu nggak terlalu masalah karena laki-lakinya banyak yang nggak merasa dirugikan. Iya. Tapi saat dia seorang laki-laki di blow up, kenapa perempuan-perempuan merasa dirugikan? Iya. Kesetaraannya mana nih? Nah itu, kenapa itu? Saya juga nggak tahu. Kalau poligami itu menimbulkan efek, tapi kalau poliandri ya. Ya karena ini tadi perempuan kalau punya banyak laki selama itu hubungan rahasia, nggak ada laki yang ngerasa rugi kayak boleh-boleh aja. Sedangkan laki harus dipaksa bikin aturan poligami, kasihan laki lah. Lu salah. Gimana ya, susah aturannya masuk ke keyakinan itu ya. Nah kalau kita kembali ke keyakinan udah ini ya, kita kembali ke ini deh, hasrat lagi deh kayak lebih asik. Oke. Dorongan tadi berarti hampir tidak bisa ditahan. Ya. Alternatif kalau friend kita coret dulu lah ya, karena kita hidup di timur ya. Ya. Kalau kalian mungkin nggak di timur, mungkin kalau friend ini masih bisa masuk lah ya. Atau mungkin kalian punya lingkungan yang tertentu yang oke dengan call of friend, tapi saya rasa tetap terluka sih ceritanya kalau call of friend deh. Ya. Mungkin ya tadi ya, buy tool ya, beli alat aja lah. Buat alat bantu, karena katanya nggak bisa dikontrol. Ya udah beli alat yang variasinya banyak, yang modenya banyak gitu loh, yang bentuknya aneh-aneh itu. Scroll ketemu kok pasti. Daripada kalian membuat suatu aktivitas seperti yang tadi itu, adik ipar masih kecil kena kasus. Ini tentang perilaku hiper. Tadi ingat ya, perilaku hiper bisa diturunkan genetik, tapi bukan hipernya yang genetik.
hanya ada beberapa gangguan emosional seperti bipolar disorder yang tercermin dalam bentuk perilaku seksual yang hiper ataupun hipo. Jadi mungkin nih orang tuanya bipolar disorder yang emosional. Ya. Anaknya satu ada yang hiperseks, satu ada yang hiposeks, bisa nih. Ya. Tapi sebenarnya itu yang diturunkan bipolarnya. Kebetulan ekspresinya seperti itu. Ya. Mungkin nggak Bu? Hipo dan hiper ini lahir dari traumatik, PTSD, post traumatic syndrome ya. Bisa terjadi. Ya. Biasanya untuk apa nih Bu? Ya, Kenapa munculnya larinya ke sana gitu? Ya, karena ketidakharmonisan keluarga mungkin, atau ada yang dominan, lalu mungkin ada ya komunikasi yang toksik dan segala macam, peran orang tua tidak jelas, bisa jadi juga gitu. Nah, itu akhirnya melahirkan anak-anak yang kurang percaya diri, bisa lalu mencari pelampiasan yang lain atau butuh validasi ya pengakuan. Ya, jadi mereka bisa dengan sendirinya mencari pelarian yang menurut mereka nyaman. Oke. Jadi mereka melakukan tindakan seks ini sebagai sebuah pelarian mungkin ya untuk meredakan stres, perasaan nggak nyaman, depresi, larinya ke seksual. Ya. Ini sebabnya hiburan-hiburan seks mau ditutup, diapain, dilegalkan, ada aja peminatnya. Udah dari zaman purba tuh pasar selalu ada. Untung di kalangan dunia hewan nggak ada. Gak mengenal itu ya. Kita nggak kenal jual beli. Kita tinggal pilih di sini. Iya. Kan kita kembali ya tadi. Jadi Kembali ini ke bisa jadi kasus pelampiasan dan bisa disebabkan karena traumatik ya. Ya. Ini kita agak melenceng dikit nih. Oke. Masa kecil pernah ngalamin pelecehan. Di masa dewasa balas dendam dengan melecehkan. Melecehkan, ya. Tapi sering juga Bu. Masa kecil korban pelecehan. Masa dewasa minta dilecehkan terus, ini gimana ceritanya nih? Ya itu kalau dia dalam bawah sadarnya masih ada konsep itu. Berarti yang traumanya itu tidak ada tidak ada pergerakan untuk ke arah melukai. Dia yang merasa nyaman dengan dilukai terus. Gitu. Sudah masuk dalam pola pikirnya bahwa aku layak mendapatkan itu. Nah, itu akan terbawa terus sampai dia dewasa. Bahwa dia akan menjadi korban dan korban seterusnya. Saya banyak cukup dapat kasus begini ya. Masa kecil ngalamin sebuah pelecehan ya. Yang terbentuk akhirnya sebuah citra diri yang tidak berharga. Ya. Rasa nggak berharga ini dibawa terus sampai dia dewasa. Akhirnya terjadi di pertemanan dia tidak berharga, di hubungan dia tidak berharga, dan dia nggak berharga terus. Ya. Ini kalau dibiarkan gitu bahaya nggak Bu? Bahaya. Harus diselesaikan berarti? Betul. Segera harus hubungi Ibu diputus. Pauline berarti? Ya. Segera hubungi Ibu Pauline. Bisa diselesaikan? Bisa nggak Bu diselesaikan? Ketik rekspasi. Bisa nggak tapi yang begini-begini diberesin gitu? Perlu kerjasama yang luar biasa ya, perlu effort juga karena perlu kejujuran dan segala macam. Karena kalau tidak ya percuma, karena harus ada dukungan yang penuh dari keluarga dan terapis. Tapi masih ada solusi ya untuk orang-orang ini. Ya, ada paling tidak ada sekian persen lah. Kita juga punya keyakinan untuk jadi sembuh, jadi lebih baik karena ya pada dasarnya menginginkan keluarga yang baik-baik juga kan nantinya, dan mungkin dia juga tidak ingin punya anak-anak yang perilakunya sama dengan dia. Oke, ini saya punya kasus-kasus agak masih seputar ini loh ya, seputar dunia ini. Suami istri punya adik, adiknya juga perempuan, dilecehkan oleh si suami tanpa diketahui, akhirnya hubungannya berlanjut jadi hubungan serius. Adiknya lama-lama awalnya dilecehkan, akhirnya nagih. Ini psikologinya gimana? Kan udah jelas salah tuh di awal. Lakinya hiper nih, sama istri nggak puas, adik istri juga. Akhirnya malah mereka punya ikatan kuat, dan akhirnya malah menikah sama si adik dan istrinya dicerai. Ini gimana ceritanya? Secara psikologinya? Ya berarti di sini transaksinya, ibaratnya tidak hanya cinta secara fisik. Bukan cinta ya kalau itu, nafsu secara fisik lah. Tetapi juga ada perasaan yang muncul di situ. Yang mungkin dirawat, dipelihara oleh keduanya. Jadi memang ada kesengajaan. Oh, ternyata di situ setelah dilecehkan, lalu mulai ada perhatian, lalu mulai ada sapaan-sapaan, dan terjadi hal-hal yang membuat senang ya untuk yang dilecehkan itu tadi. Sehingga ini yang menimbulkan
ada perasaan saling mencintai dan pada akhirnya ya itu. Kan banyak nih juga kisah yang mirip-mirip Bu. Korban penculikan akhirnya malah jatuh cinta sama penculiknya. Ini kan ceritanya agak mirip, jadi ketergantungan emosi itu loh. Ya. Sama si pelaku dan si korban. Akhirnya kebencian itu berubah jadi sebuah ikatan. Ini psikologinya gimana nih Bu? Ya, saya kurang tahu juga ya. Tetapi kok ini bisa terjadi? Barangkali si penculik itu ya Pak, pada akhirnya kalau menculik kan pastinya sudah ada target ya. Akan menculik seseorang. Para psikopat kan suka culik-culik gitu. Ya, artinya dia sudah punya target dan mungkin nggak sembarang culik ya, mungkin gitu. Nah, dengan target tertentu itu dia sudah tahu siapa yang akan diculik dan sebagainya. Nah, barangkali target penculik ini sudah tercapai karena memang dia menargetkan seseorang yang akan diculik yang akan dijadikan, bisa jadi akan dijadikan pendampingnya, pasangan dan sebagainya. Dan dia akan membentuk suasana kondisi apapun sehingga si korban tadi akhirnya bisa ya berserah padanya, pada penculiknya. Iya, ini saya coba analisa ya beberapa konsep ini ya. Penculik dan korban, penganiaya dan korban. Jadi sering sekali di korban-korban ini yang emosinya terguncang gitu ya. Mereka mengalami yang disebut dengan afeksi atau bias emosi ya. Mereka nggak bisa bedain perasaan cinta atau benci sudah. Karena mereka secara jiwa goncang sekali mengalami pelecehan, mengalami penculikan, mengalami penganiayaan. Begitu si korban yang biasanya menyiksa dia, menyakiti dia, memberikan sedikit perhatian, itu perhatiannya terasa luar biasa besar. Betul. Dan akhirnya si korban ini merasa dicintai atau disayangi sama si korban. Betul, betul. Dan akhirnya si korban yang awalnya merasa dieksploitasi, merasa dibutuhkan sama si pelaku. Dan ini ikatan bondingnya jadi kuat. Iya, ya. Dan ini mesti hati-hati sekali. Ya. Jadi mesti hati-hati. Ini kan mirip-mirip toxic relationship itulah yang lagi banyak itu ya. Betul. Yang satu berkorban apapun untuk cintaku, yang satu mendominasi apapun, super mengontrol semuanya. Akhirnya terjadi apa? Hubungan gak sehat. Satunya merasa gak nyaman, satunya merasa gak nyaman juga, tapi tetap bertahan. Ya. Dan kebetulan kalau itu pasti rata-rata background mereka juga ada sesuatu yang hilang. Jadi mungkin tadi kurang kasih sayang, kurang ada pengakuan, kurang perhatian. Nah, pada waktu dia diculik, dia menjadi korban, posisi dia menjadi korban kan dia akhirnya diperhatikan tadi ya. Diperhatikan oleh penculiknya, kebutuhannya dipenuhi selama penculikan itu dan sebagainya. Nah, perhatian sepenuhnya ini kan menjadi sesuatu yang luar biasa secara dia tidak mendapatkan itu di keluarganya. Bisa jadi gitu. Lalu akhirnya ya secara timbal balik dia akan memberikan juga apa yang dia punya, segalanya untuk penculiknya. Ini bisa masuk ya. Bonding yang begini, bonding yang katanya cinta sejati itu kuat mana sih Bu sebenarnya? Lebih kuat yang mana sih? Kalau bonding yang begini kuat kan mending nanti punya pasangan culik dulu lah, siksa dulu aniaya, tuh bondingnya biar tumbuh gitu. Jadi pemaksaan cinta ya itu ya. Ya kan awalnya ngerasa dipaksa nantinya ketergantungan. Iya. Dan jadi nggak sehat rumah tangga kalian ya. Karena yang biasa mengontrol saat kondisi terbalik siap-siap dikontrol. Saya kurang tahu juga ya, karena kan kita nggak tahu sesudah itu, sesudah masalahnya selesai, nggak ada masalah lagi, clear, bisnis mereka sudah married misalnya ya, pada akhirnya menentukan untuk memilih untuk menikah dan sebagainya. Nah, apakah ini sudah masih ada kesepakatan dengan yang kemarin ya sebelumnya? Apakah sudah ada dunia baru bagi mereka? Kalau dari yang cerita tadi awal yang dapat istri nikah sama adik istrinya, nanti kalau bosan nih cari adiknya lagi loh Bu, nikahin lagi. Nah itu yang nggak benar. Kenapa dari awal nggak suka sama adiknya ya? Belum. Dorongannya belum muncul. Nah, dorongannya belum muncul. Kan dorongannya nggak ada habis. Jadi hati-hati ya kalian yang dorongannya nggak bisa ditahan. Yeah. Bukan nggak mungkin kalian adalah mungkin para bipolar yang nggak sadar. Mungkin. Belum tentu. Tapi mungkin. Coba perhatikan. Dorongan kalian bisa kalian sadari nggak? Di keluarga kalian ada yang mirip nggak? Ataupun itu bertolak belakang. Kalau kalian hiper mungkin hipo. Atau kalian punya keluarga yang emosinya swing. Nggak terkontrol, over. Bisa aja. Nah, kalian punya traumatik atau tidak? Bisa aja. Coba kita gali-gali sendiri ke belakang lah tentang hubungan ini. Oke, kita kembali ya. Ke kasus awal. Tadi kita udah bahas tentang cerita hiper. Sekarang kita bahas tentang pedonya nih Bu. Sebenarnya pedo ini apa sih Bu?
Ya, dia ketertarikan suatu hubungan seksual yang tertarik pada anak-anak. Ya, dia pelecehan seksual termasuk di dalamnya seperti itu. Jadi korbannya lebih pada anak-anak, biasanya usia di bawah 13 tahun. Jadi mungkin anak-anak ini kan dianggap tidak berdaya, tidak bisa melawan, ya. Dan yang penting dia sudah mendapatkan kepuasan, apapun itu, mau melawan, meronta, teriak dan apapun itu, dia sudah mengantisipasi semuanya. Ya, habis itu gimana caranya? Gampang sih, anak-anak kan tidak perlu diberi imbalan yang besar seperti kalau hubungan dengan orang dewasa. Ya, cukup kasih permen atau uang atau sesuatu yang mereka butuhkan sekarang gitu. Yang sedang ngetren atau apapun gitu pasti habis itu lupa deh. Ya, lupa tadi sudah mendapatkan perlakuan tidak senonoh, lalu menjadi terhibur dan besok-besok akan begitu lagi, diulangi lagi. Kalau sudah tahu polanya akan berulang seperti itu. Para pedo ini pasti hiper nggak, Bu? Begitupun sebaliknya, para hiper pasti pedo. Itu nggak sepertinya, karena banyak hiper yang nggak pedo ya. Ya, Sekarang kita kembali, kalau pedo ini pasti hiper nggak? pedo itu enggak kayaknya ya. Belum tentu ya. Belum tentu ya. Jadi para pelaku pedo belum tentu hiper. Hiper. Tetapi mereka akan selalu mengincar pada, ya namanya pedo ya, akan mengincar pada anak-anak karena fantasi mereka kan sudah mengarah ke sana. Fantasinya dengan anak-anak, bergumulnya setiap saat, setiap hari juga dengan anak-anak, gitu kan. Ya jadinya dalam bayangan mereka, konsumsi yang mereka, sesuatu yang mereka konsumsi pun sesuatu tentang anak-anak. Jadi akhirnya dalam pikirannya, dalam otaknya, kesenangan itu adalah dengan anak-anak. Pedo ini diwariskan genetik atau karena traumatik? Kira-kira Bu, pembentuknya nih pedo nih. Kira-kira kenapa ya? Genetik enggak kayaknya ya. Genetik tidak kayaknya. Berarti Jadi- pedofilia dibentuk dari Lingkungan. lingkungan. Iya. Menurut saya lingkungan ya. Ya, misalnya seorang penjaga keamanan suatu sekolah, ya, misalnya seperti itu. Jadi kan secara perkawinan dia normal menikah dengan seorang wanita dan sebagainya. Lalu kesehariannya, pekerjaannya bertemu dengan anak-anak sekolah. Yang rata-rata mungkin anak-anak masih SD dan sebagainya itu. Nah, dia lihat mungkin di awal anak-anak juga pegangan tangan, peluk dan sebagainya karena saking sayangnya mereka kepada anak-anak. Ini kan cinta yang cinta biasa ya, seorang anak kepada orang tua kepada anak begitu. Mungkin saking dekatnya, orangnya juga kebetulan akrab, supel, ramah dan sebagainya. Nah, itu pada akhirnya bisa dimanfaatkan. Dia bisa karena lingkungan dia bisa berubah menjadi pedo. Oke. Ya. Ini saya coba tadi gali-gali data ya. Pedofilia itu biasanya korbannya atau yang bikin dia tertarik usia di bawah 13 tahun ya. Kalau dia selama minimal 6 bulan ketertarikan itu muncul dorongannya ada terus ya. Ini bisa jadi indikasi bahwa mungkin aja dia pedofilia disorder. Ya. Tapi banyak juga pelaku kekerasan seksual anak, bukan seorang pedofilia. Tapi karena kesempatan. Nah, berarti jadi si tadi pelaku kakak ini mungkin aja karena kesempatan ya. Mungkin dia hiper, istrinya tidur atau sering mungkin dia tidak ingin istrinya kelelahan ya dia minta bantuan, ada istrinya yang masih kecil. Bisa jadi, ya. Minta bantuan. Betul. Dia bisa jadi seorang, mungkin kalau nanti sudah dianalisa oleh psikolog, bisa jadi dia memang pedo sejati atau dia hiper. Gitu. Antara itu ya, tapi pasti dia punya salah satu dari itu ya. Iya, betul. Karena kalau pedo yang benar-benar secara ya diagnosis pedofilia benar-benar dia sudah didiagnosis pedofilia. Ada satu studi menarik ternyata. Ada kelainan struktur otaknya agak beda. Terutama di lobe frontalnya dia dan amigdalanya dia. Ada materi abu-abu lebih rendah di otak pelaku pedo. Jadi memang ada yang agak beda gitu di organnya. Terlahir pedo gitu mungkin. Oh. Oke. Jadi warnanya abu-abu di amigdalanya. Abu-abu. Nah, karena sesuatu tadi yang kan mengacaukan situasi itu ya. kita kenal proses sama tadi kan dari neuronya. Kita kenal namanya proses neurohormonal. Karena proses di otaknya sudah ada yang tidak umum ya. Jadi proses hormonalnya pun nggak umum. Dorongannya dia juga memang beda.
Jadi memang mereka waktu perkembangan seksual, masa-masa perkembangan seksual beda, mereka juga udah beda. Suka mereka dengan momen itu udah ketangkep dan dibawa terus. Jadi momen anak-anaknya nih dibawa terus, dia sukanya sama anak-anak ini terus. Oke. Kemudian juga cerita faktor genetik dan epigenetik. Tidak ada bukti langsung. Tapi seringkali mereka yang pedo ini sudah terlihat sejak masa kecil dan mungkin masih mungkin ya. Mungkin ada potensi diwariskan, tapi masih mungkin. Ya. Jadi ngeri juga ya. Ya. Kalau memang tercatat bahwa dari kecil dia memang sudah ada masalah dengan itu. Nah, secara dewasa mungkin dia memaksakan diri untuk berusaha mencintai seseorang yang dalam statusnya dia akan menikah nanti. Memaksakan diri berhubungan dengan orang dewasa. Seperti pada umumnya, seperti orang normal lainnya. Mungkin begitu. Sehingga itu setelah itu dia dapatkan, ya karena itu tadi mungkin dari kecil sudah ada, seperti tadi ada amigdala berwarna abu-abu dan seterusnya, dan itu akan muncul lagi. Mungkin gitu ya Pak Ber? Ya, dan mereka para pedo ini nggak terlalu nyaman sebenarnya hidup dengan orang dewasa ya. Karena mereka merasa dunia mereka nggak di sana. Iya. Tapi sama anak-anak. Jadi memang sebelum yang pedofilia murni memang pedofilia sudah diagnosis benar itu ya. Ya. Itu benar-benar dari kerangka berpikir pun sudah beda dengan orang normal. Dia nggak terlalu nyaman hidup dengan orang dewasa kan dia merasa dia nggak mau didominasi. Dorongan itu untuk menolak dominasi dewasa itu sudah muncul. Betul. Dunia mereka sama anak-anak yang ngerti mereka anak-anak, yang bisa mencintai mereka anak-anak, yang bisa diajak berhubungan juga anak-anak. Iya. Ini memang sudah terlihat. Iya. Tapi karena mereka juga otaknya berkembang, mereka bisa menutupi itu. Ya. Sampai dorongan ini di titik tidak bisa ditahan, terjadilah kasus-kasus. Ya, seperti kasus itu tadi kan. Jadi saat si Aka ini sudah menikah, ya status menikah sudah dapat nih. Kesempatannya ada habis itu. Nah, ternyata di situ punya adik perempuan. Nah, ini nggak tahu sebetulnya. Berarti masuk juga nih si Aka ini bisa aja dia pedo juga. Betul. Wah, Jangan sampai yang kamu jadi luar tujuan biasa. motivasi di awal adalah si adik ini. Ya kan, karena tadi kalau memang dia pedo murni, Nah, lalu dia membuat pernikahan semula. tapi Mungkin si tadi korban ini si adik ini perempuan juga nggak? Satu gender atau beda gender nih? Gender perempuan. Perempuan ya. Perempuan, ya, adik perempuan. Berarti bukan laki ya? Perempuan, ya. Jangan sampai itu malah jadi tujuan utamanya, kan kita nggak tahu juga. Nah, itu harus ada histori di sebelumnya ya. Gitu. Jadi dia hanya cari status aja menikah dengan N. Wah, ngeri juga nih ya. Ini mungkin nggak juga karena pendidikan kita tentang seks di masa kecil juga kurang kan? Iya. Kita yang katanya orang timur biarpun kelakuan nggak timur-timur amat ini ngomongin seks tabu, ini nggak boleh, itu nggak boleh, kelakuan hewan tapi ya kita kembali ke teori. Penting nggak sih sebenarnya malah sex education tuh diajarin sejak awal gitu sehingga hal-hal seperti ini nih bisa kita jembatani, bisa dicari solusi. Ya. Bukan kita jauhi dan kita bungkus, kita anggap nggak ada gitu. Ya. Tapi ternyata kelainan-kelainan, gangguan-gangguan ini ada. Dan malah nggak terkontrol. Karena kenapa kita nggak mau bahas, tabu membahas. Ya. Entah kenapa tabu ini muncul. Ya. Setelah kejadian baru nyesel. Nyesel. Karena tidak sedikit yang anak-anak ini menjadi korban sebetulnya. Ya, kalau mereka tidak diberi pengetahuan dasar tentang seksualitas, ya akan jadi korban seterusnya. Karena tadi yang orang tua menganggap itu tabu, nah tabunya itu beda. Pikiran mereka sudah berbeda dengan seksualitas pada anak-anak. Gitu. Ya. Jadi ini mungkin dengan pendidikan seks yang tepat, mereka yang agak melenceng-melenceng ini mungkin masih ada harapan gitu ya. Dibikin lurus gitu, nggak bengkok-bengkok amat gitu ya. Daripada kamu belajar membengkokkan lebih bengkok lagi di usia tua, atau belajar dengan tempat-tempat yang nggak tepat gitu, komunitas-komunitas miring yang tambah bikin kamu jadi miring. Mending kamu konsultasi sama yang memang tepat. Dan nggak ada yang namanya terlambat. Yang udah melenceng masih bisa lurus, dan nggak usah bikin temen yang lurus jadi melenceng. Nggak usah cari korban lah, jurus kepiting amat, japit yang lain biar sama apesnya sama kamu, jangan. Untuk kamu yang memang udah melenceng, sadar kalau nggak bisa nyadarin diri, paling nggak kamu nggak makan korban ya. Ini buat para predator nih ya. Kalau kalian udah nggak benar ya kan, perbaiki diri. Kalau nggak sanggup, nggak usah merusak orang lain. Ya. Apapun jenis predatornya ya.
betul. Dan ini Karena untuk kita nggak tadi butuh predator ini, nggak butuh yang miring-miring lenceng, kita nggak butuh. Dunia nggak butuh. Apalagi dunia hewan nggak butuh. Dunia manusia mungkin saya kurang tahu, tapi dunia hewan kalian dibuang nggak butuh. iya. Oke, kita kembali nih tempat dunia nyata lagi nih. Ya, Kita ke dunia nyata yang makin seperti dongeng ya. Malam pertama adik istri masih bocil habis. Gak tahu malam kedua mungkin bapak istri juga habis. Dampak psikologinya nih Bu sekarang kita masih Ya. lanjut nih. Sisi psikologi tadi kita udah lihat ya. Penyebab dorongannya laki-laki mohon maaf hiper atau pedo. Sekarang nih si korban umur 6 tahun masih belum ngerti apa-apa. Sudah Ya. kena dampak nggak atau cuma ngerasa sakit aja besok juga lupa gitu. ya, awalnya dia tidak mengerti ya. Karena kan dianggap ya dia anak kecil, apalagi mungkin tinggal di satu tempat yang agak pelosok gitu ya. Tetapi pengetahuan ini kan tidak ada. Sama sekali terlihat di sini bahwa dia tidak mengerti apa yang sudah terjadi pada dirinya. Nah, dan akhirnya dia juga tertidur pulas ya. Ya, nggak tahu setelah itu. Tapi ini kan setelah itu baru orang tuanya yang menyadari sebetulnya. Ya, si anak ini kan nggak ngerti. Dia hanya pada saat mandi, dia dimandikan dan sakit pada kemaluannya. Baru orang tuanya yang sadar bahwa ini ada yang tidak beres gitu. Tapi untuk memberi pengertian ini juga tidak mudah ya kepada anak yang sudah mengalami terjadi sesuatu pada dirinya. Ini perlu waktu juga gitu. Karena kan pasti ada trauma ya yang terjadi setelah ini dan mungkin dia juga menjadi takut terhadap seseorang atau orang laki-laki yang ada yang bertemu dengan dia, siapapun itu. Jadi gini nih, kita kembali, kita bayangkan ya, kita ini ya agak berhayal-hayal dikit gitu ya Bu ya. Oke. Anak ini si korban, cerita ini ditutup. Dia tidak pernah tahu apa yang terjadi pada dia, tidak pernah diberi penjelasan. Dia bakal trauma nggak? Atau baik-baik aja malah? Kalau dia tidak tahu, dia baik-baik aja kali. Dan dia merasa, oh ya sakit, tapi mungkin sakit. Nah, keluhan sakitnya ini akan terus-menerus. Pasti yang pertama diceritakan adalah kepada orang tuanya. Dia hanya mengalami sakit di fisik aja, awalnya kan gitu. Gitu. Traumanya adalah trauma pada sakit fisiknya. Berarti kalau di masa dewasa tidak ada yang pernah memberi dia pengertian tanpa edukasi, jauh lebih baik atau dia lebih baik diedukasi. Kalau diedukasi kan dia jadi pasti tahu nih, wah masa kecil aku pernah nih diginiin nih. Ya. Dia malah jadi tahu, oh aku korban pelecehan, aku nggak berharga. Ini kalau dia tahu. Tapi kalau dia nggak pernah tahu selamanya, ya baik-baik aja. Lebih mending mana nih Bu? Kan kalau kita kasih dia pendidikan seks, nanti dia akan paham bahwa dia pernah jadi korban. Ya. Bukannya jadi bumerang ya nanti jadi pendidikan Enggak. seks nih? Menurut saya tetap diberikan pendidikan seksualitas, diberitahu, lalu kalau dia memang sadar bahwa dia adalah seorang yang menjadi korban, lalu kita beri motivasi agar menjadi lebih kuat dan tidak terjadi pada yang lain gitu. Karena bisa jadi kalau semakin kita tidak memberitahu pada dirinya, itu bisa terjadi pada anak-anaknya nanti misalnya kalau dia tidak diberi penjelasan secara basic gitu. Ini berarti penting sekali ya, ingat ya kalau kalian mungkin kenal baik dengan orang atau mungkin tahulah mereka yang jadi korban, segera arahkan pada profesional. Kenapa? Karena kalau tidak ditangani bukan berarti hal itu tidak pernah terjadi. Manusia belajar, makin remaja, dewasa lah nanti. Kalau dia nggak tahu dan tiba-tiba tahu, dari lingkungan kan kita nggak bisa bendung ya. Yang terjadi apa? Trust issue bisa, body shaming bisa, rasa nggak berharga bisa, nyalahin diri sendiri bisa, padahal dia korban tapi dia ngerasa diri dia salah terus. Betul. Ini bisa dan ini bisa berdampak sangat buruk sama perkembangan psikologi. Iya, betul. Jadi untuk kamu di luar sana yang masih ngomong nanti dia juga lupa sendiri, ya kita bantu doa lah kamu segera ketemu psikolog. Kamu mungkin sakit jiwa juga ya. Iya. Berarti ini si korban biarpun dia masih kecil sebaiknya sejak dini didampingi malah ya Ibu ya. Betul. Karena kita memberikan pendampingan pendidikan seksualitas itu bukan seperti bayangan orang tua. Nah, kadang-kadang seperti itu yang dibayangkan.
loh kok dari kecil sudah diberi pendidikan seksualitas Bu? Nah, kadang-kadang mereka berpikirnya sudah melebih-lebihkan. Yang kita beritahu adalah perbedaan jenis kelamin, perbedaan cara mandi, mungkin cara membuang air kecil, segala macam itu. Itu yang dasar-dasarnya kita berikan kepada anak-anak. Lalu nanti kalau ada yang pegang bagian tubuh yang sensitif, itu anak harus bisa menolak. Anak harus berani untuk menolak. Karena yang boleh memegang itu adalah paling tidak orang tuanya, which is itu ibunya kalau dia perempuan, dan dokter kandungan misalnya kalau dia ada masalah dengan anatomi tubuhnya. Dokter itu pun juga harus atas izin dari orang tuanya. Jadi orang tuanya ibunya hadir bersama dengan dokter itu. Jadi memang tidak mudah. Ya. Oke. Ini kita udah bisa gali-gali banyak ya dari sudut pandang psikologinya. Semoga ini yang kita gali hari ini sekali lagi belum sepenuhnya benar, tapi semoga bisa bantu untuk melihat sudut pandang yang lain. Ya. Ibu Pauline, Ya. kalau Ibu bisa kasih pesan nih buat para pelaku atau orang-orang yang hiper baik yang udah melakukan tindakan yang berbahaya ataupun yang belum mungkin tapi sudah mulai menyadari, ada pesan apa sih Bu buat mereka sehingga bisa lebih baik? Ya. Para hiper dan para pedo nih. Para hiper dan pedo. Dua nih ya. Dua sifat di satu orang yang sama nih sebelah saya nih. Lagi-lagi. Jadi gimana ya, apa pesannya? Karena ya kita coba memanage pikiran kita lah. Segala sesuatu, hasrat dan segala macam itu juga semua terjadinya dari pikiran. Lalu nyambung ke fisik kita, ya. Dan itu mungkin ada kesempatan, niat kesempatan itu ada dan itu terjadi. Nah, bagaimana cara kita bisa memanage pikiran kita, mungkin kita juga isi hal-hal yang negatif tadi dengan hal yang positif ya. Jadi melampiaskan keinginan hasrat kita dengan tindakan-tindakan yang positif, misalnya olahraga atau apapun, atau dilampiaskan kepada hal yang lain yang lebih bisa mendukung aktualisasi diri untuk menjadi diri lebih baik, lebih berkualitas gitu. Dan untuk yang sedang memulai hubungan dengan pasangan ya, itu kalau menurut saya sih lebih baik terus terang ya. Lebih baik terus terang apa yang menjadi kesulitan kita, kekurangan kita ibaratnya, sehingga pasangan juga akan bisa mempersiapkan diri pada saatnya kalau nanti akan menikah. Dan mungkin juga akan bisa membantu mendukung dengan caranya bagaimana supaya tidak melebar atau tidak mencari korban-korban yang lain. Gitu. Sehingga ya di-keep untuk pasangan itu. Gimana caranya pasangan itu bisa mengimbangi hipernya atau apapun itu. Mencoba juga berkonsultasi dengan psikolog, psikiater kalau perlu, dan menjalani terapi-terapi dan sebagainya. Ya. Kalau untuk korbannya nih Bu? Kalau korban tentunya harus ada dukungan penuh ya. Yang pertama pasti ada pendampingan psikologis ya, dengan bahasa-bahasa yang bisa diterima anak gitu ya, supaya dia tidak trauma jika bertemu dengan orang asing, terutama yang berlawan jenis gitu. Karena kalau tidak dia akan mengalami itu terus sampai dia dewasa dan punya konsep pikiran yang lain. Dan perlu dukungan dari keluarga juga untuk mendukung agar anak ini juga bisa menjadi tumbuh normal. Artinya walaupun dia pernah menjadi korban di masa lalu, di masa anak, tetapi dia tetap punya semangat untuk menjadi lebih baik. Dan itu semoga pengetahuan-pengetahuan dasar dan pengetahuan selanjutnya itu tentang seksualitas itu bisa menjadi bahan untuk modal dia untuk menikah suatu saat nanti. Oke. Ya. Terima kasih Ibu Pauline. Sama-sama Pak Ber. Untuk kamu yang dengar podcast ini dan masih mikir ya, masa iya sih dunia luar separah ini? Ya kalian harus bersyukur ya. Karena nggak semua orang seberuntung kalian. Karena realitasnya hal-hal seperti ini, cerita-cerita seperti ini terjadi di sekeliling kalian. Untuk kamu yang pernah atau menjadi korban saat ini, ingat, ini bukan salah kamu, ini bukan aib kamu. Ini adalah sebuah luka yang bisa sembuh seiring waktu dan dengan bantuan yang tepat. Ingat, dengan bantuan yang tepat. Waktu tidak bisa menyembuhkan tanpa bantuan yang tepat.
dan jangan dianggap tidak ada. Selesaikan. Untuk siapapun yang mendengar podcast ini dan melihat sesuatu hal yang mencurigakan di sekeliling kamu, apalagi terkait hal-hal tadi, tolong segera laporkan karena suara kamu bisa menyelamatkan banyak kehidupan ya. Podcast kita episode ini sampai di sini. Kita ketemu lagi di episode-episode lain. Sampai jumpa. Terima kasih semua. Bye-bye. Terima kasih. Bye.